menjelaskan tentang materi lingkungan Islami dalam pendidikan Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Mbak Laylatul Inayah. Materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Ida Octavia, dan materi terakhir saya sendiri. Nama saya Ahmad Jalaluddin. Pendidikan Islam. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan Islam, yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap anak didik. Terdapat 3 pusat lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, dan lingkungan pendidikan di masyarakat. Dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Lingkungan yang mengandung nilai pendidikan itu dapat dicontohkan dengan lingkungan pesantren. Secara fisik, di pesantren terdapat masjid, asrama, rumah kiai, santri, dan kitab. Kelima ciri fisik tersebut hanya ada di pesantren, khususnya pesantren tradisional. Di tempat lain secara terpisah-pisah bisa dijumpai adanya masjid di kampung-kampung atau di kota-kota yang berpenduduk mayoritas Islam. Adanya kitab kuning di pasar-pasar dan seterusnya. Selanjutnya, secara non-fisik di pesantren terdapat nilai-nilai yang dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut sebagian besar didominasi oleh nilai-nilai fikih dan nilai-nilai tasawuf. Nilai-nilai fikih tersebut terlihat dari sikap dan pandangan para santri terhadap sesuatu yang dihubungkan dengan status hukumnya, serta dalam kebiasaannya menjalankan ibadah sholat berjamaah. Adapun nilai tasawuf terlihat dari sikap dan perilaku para santri yang cenderung sederhana, yaitu zuhud, tawadhu, sabar, tawakal, ikhlas, dan qanaah. Nilai-nilai tasawuf ini mereka dapati dari informasi yang terdapat dalam berbagai kitab kuning yang mereka pelajari, seperti Ta'lim Muta'alim, Turuq At-Ta'alum karangan Burhanuddin Ar-Jurnuji, Kitab Nushayyul Ibad karangan An-Nawawi, Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dan sebagainya. B. Macam-macam lingkungan dan atmosfer pendidikan. Konsep lingkungan dalam hubungannya dengan pendidikan dan manusia memiliki keterhubungan yang sangat kuat, sehingga telah menimbulkan berbagai aliran yang antara satu dan lainnya menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Aliran-aliran tersebut adalah 1. Aliran empirisme atau behaviorisme dari John Locke. Menurut aliran ini, manusia atau peserta didik dianggap sebagai gelas kosong yang dapat diisi apa saja oleh pemiliknya. Maksudnya, bahwa watak dan karakter peserta didik ditentukan oleh faktor dari luar yang ditransmisikan oleh pendidik, maka yang menentukan dan aktif dalam pendidikan ialah guru. Contohnya, mengharapkan agar seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman sama. Maksudnya, kamu dan teman kamu memiliki kedudukan yang sama dalam menimba ilmu untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. 2. Aliran nativisme dari Schopenhauer, seorang filsuf Jerman pada tahun 1788 sampai 1860. Menurut aliran ini, yang menentukan seseorang menjadi apa bukan lingkungan, melainkan watak, pembawaan, dan potensi yang dimiliki seorang peserta didik sejak lahir. Aliran ini bertolak dari Leibnizian, tradisi yang menekankan kemampuan dari diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan juga mengikuti. 3. Aliran konvergensi. Aliran ini dari William Strand pada tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai karakteristik baik dan karakteristik buruk, dan dalam proses perkembangan anak, baik faktor karakteristik maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang ada pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat itu, dan sebaliknya. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. Islam memandang bahwa keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh pada kepribadian perkembangan anak. Hal ini disebabkan orang tua atau keluarga sebagai yang lebih dahulu
memberikan pengaruh positif terhadap anak agar anak dapat mencontohnya. 2. Lingkungan sekolah diibaratkan sebagai rumah kedua setelah keluarga kita, dan disinilah anak dibentuk. Kepribadiannya, cara bergaulnya, dan informasi pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya. 3. Lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat peluang bagi manusia untuk memperoleh berbagai pengalaman yang kelak berguna di kehidupannya yang akan datang. Pandangan Islam tentang lingkungan. Dalam pandangan Islam, proses pembentukan pribadi manusia itu semuanya tidak bisa diusahakan oleh manusia sepenuhnya, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seorang petani jika ingin menghasilkan tanamannya bagus dan hasilnya bagus, hal yang dilakukan pertama oleh seorang petani yaitu menyiapkan lahannya yang subur, yang kedua mendapat pupuk yang cukup, yang ketiga cuaca yang bagus, yang keempat rutin dalam merawatnya. Tapi semuanya itu tidak menjamin akan keberhasilannya, tapi ada yang dapat menjamin 100% bisa menghasilkan hasil yang bagus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Yang pertama yaitu faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri ini yaitu IQ atau kecerdasan seorang peserta didik. Jika peserta didik ini IQ-nya bagus atau tinggi dan kecerdasannya bagus, maka peserta didik ini akan menangkap ilmu dengan baik. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah yaitu pendidikan yang di situ pendidikannya yang mencakup pendidikan yang mendetail. Jadi semua pengetahuan yang ada di dunia ini itu dipelajari di pendidikan sekolah tersebut. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga ini berperan penting untuk kepribadian seorang peserta didik. Jadi jika keluarga ini baik, maka anak pun akan meniru dari perilaku yang diajarkan oleh orang tuanya dan lingkungan keluarganya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Jika masyarakat ini lingkungannya baik, maka anak ini akan mendorong kepribadiannya menjadi pribadi yang baik. Gitu. Jika sebaliknya, jika lingkungan tersebut buruk, maka anak ini akan mencerminkan kepribadian yang buruk pula. Begitu.
pandangan Islam tentang lingkungan. Lingkungan ini sangat berperan penting bagi karakter pribadi seseorang peserta didik. Gitu. Jika lingkungan tersebut baik, maka anak ini akan menjadi pribadi yang baik. Jika lingkungan tersebut buruk, maka pribadi atau karakter seorang peserta didik ini akan buruk juga. Gitu. Dari kami, jika ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalam.